Satu orang, satu pohon. Cerpen karya Dewi Lestari. Ada yang tidak beres dalam perjalanan saya menuju Jakarta. Di sepanjang jalan menuju gerbang tol Pastur, saya melihat pokok-pokok palem dalam kondisi terpotong-potong, tersusun rapi di sana-sini. Apakah ini jualan khas Bandung yang paling baru? Seayub mulai terdengar bunyi mesin gergaji. Barulah saya tersadar sedang dilakukan penebangan pohon rupanya. Dari diameter batangnya, saya tahu pohon-pohon itu bukan anak kemarin sore. Mungkin umurnya lebih tua atau seumur saya. Pohon palem memang pernah jadi hallmark jalan Pastur, tapi tidak lagi, setidaknya sejak hari itu. Hallmark Pastur hari ini adalah Jalan Layang, Giant, BTC, Grand Aquila, dan kemacetan yang luar biasa. Bukan yang pertama. Penebangan besar-besaran atas pohon-pohon besar dilakukan di kota kita. 1000 bibit jengkol pernah dipancangkan sebagai tanda protes saat pohon-pohon raksasa di Jalan Prabu Dimuntur habis ditebangi. Jalan suci yang dulu teduh juga sekarang gersang. Kita menjerit sekaligus tak berdaya. Bukankah harus ada harga yang dibayar demi pembangunan dan kemakmuran Bandung? Demi jumlah penduduknya yang membuncah, demi kendaraan yang terus membeludak, demi mobil plat asing yang menggelontor di jalan setiap akhir pekan. Beda dengan sebagian warganya, pohon tidak akan protes, sekalipun ratusan tahun hidupnya disudahi dalam tempo sepekan. Pastinya lebih mudah menebang pohon daripada menyumpal mulut orang. Seorang arsitek legendaris Bandung pernah berkata, lebih baik ia memeras otak untuk mendesain sesuai kondisi alam ketimbang harus menebang satu pohon saja. Karena pohon dapat dibangun dan diruntuhkan dalam sekejap. Tapi pohon membutuhkan puluhan tahun untuk tumbuh sama besar. Sayangnya, pembangunan kota ini tidak dilakukan dengan paham yang sama. Para pemimpin dan perencana kota ini lupa. Ukuran keberhasilan sebuah kota bukan kemakmuran dadakan atau musiman, melainkan usaha panjang dan menyicil agar kota ini punya lifetime sustainability sebagai tempat hidup yang layak dan sehat bagi penghuninya. Bandung pernah mengeluh kekurangan 650.000 pohon, tapi di tangannya tergenggam gergaji yang terus menebang. Tidakkah ini aneh? Tak heran rakyat makin seenaknya. Yang penting dagang dan makmur. Bukankah itu contoh yang mereka dapat? Yang penting proyek basah dan kocek tambah tebal. Proyek hijau mana ada duitnya, malah keluar duit. Lebih baik ACC pembuatan mall atau trade center. Menjadi kota metropolis seolah-olah pilihan tunggal. Kita tidak sanggup berhenti sejenak dan berpikir, adakah identitas lain yang mungkin lebih baik dan lebih bijak dari sekedar menjadi metropolitan baru? Saya percaya perubahan bisa dilakukan dari rumah sendiri, tanpa harus tunggu siapa-siapa. Jika kita percaya dan prihatin Bandung kekurangan pohon, berbuatlah sesuatu. Kita bisa mulai dengan gerakan satu orang satu pohon. Hitung jumlah penghuni rumah Anda dan tanamlah sebanyak itu. Tak adanya pekarangan bukan masalah. Kita bisa pakai pot, ember, gas, dan sebagainya. Mereka yang punya lahan lebih bisa menanam jumlah yang lebih juga. Anggaplah itu sebagai amal baik Anda bagi mereka yang tak bisa atau tak mau menanam.
Pesan moral yang sederhana. Kita bertanggung jawab atas suplai oksigen masing-masing. Jika pemerintah kota ini tak bisa memberi kita paru-paru kota yang layak, tak mampu membangun tanpa menebang pohon. Mari perkaya oksigen kita dengan menanam sendiri. Ajarkan ini kepada anak-anak kita. Tumbuhkan sentimen mereka pada kehidupan hijau. Bukan saja anak kucing yang bisa jadi peliharaan lucu. Mereka juga bisa punya pohon peliharaan yang terus menemani mereka hingga jadi orang tua. Mertua saya punya impian itu. Di depan rumah yang baru kami huni, ia menanam puluhan tanaman kopi. Beliau berharap cucunya kelak akan melihat cantiknya pohon kopi dengan atau tanpa dirinya. Sentimen sederhananya tidak hanya membantu merimbunkan bukit liar yang gersang, ia juga telah berbuat hallmark memori antara dia dan cucunya lewat pohon kopi. Kota ini boleh jadi amnesia. Demi wajahnya yang baru dan tak cantik, Bandung memutus hubungan dengan sekian ratus pohon yang menyimpan tak terhitung banyaknya memori. Kota ini lebih jadi menggersang. Jumlah taman bisa kita hitung dengan jari. Kondisinya tak menarik pula. Namun mereka yang hidup di kota ini bisa memilih bangun dan tak ikut amnesia. Hati mereka bisa dijaga agar tidak ikut gersang. Rumah kita masih bisa dirimbunkan dengan pohon dan aneka tanaman. Besok atau lusa, siapa tahu. Bandung tak hanya beroleh 650.000 pohon baru, melainkan jutaan pohon dari warganya yang tidak memilih diam.